Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel baru saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tega meninggalkan aku dan anak-anakmu hanya untuk menikahi pelacur itu? Isak Yati. Gani hanya bisa diam mematung. Ia tak ingin berdebat terlalu lama dengan istrinya itu. Semua ini tak ada hubungannya dengan Rahma. Jadi tolong jangan bawa-bawa namanya di dalam masalah kita. Aku menceraikanmu karena aku sudah bosan padamu, ujar Gani. Bosan? Kalau kau menceraikan aku, lalu bagaimana nasib anak-anak? Tanya Yati yang masih terisak. Kau tak usah khawatir untuk masalah anak-anak. Aku akan memberi nafkah setiap bulannya untuk mereka. Jawab Gani tetap bersikeras ingin bercerai. Seminggu berlalu, kini Yati dan Gani sudah resmi bercerai. Yati terus berjuang untuk menghidupi anak-anaknya. Hingga suatu hari, demam berdarah menyerang desa tempat tinggal Yati dan anak-anaknya. Namun sudah terlambat saat Yati tahu berita itu. Ternyata anaknya yang bungsu sudah terkena demam berdarah. Segala cara Yati lakukan untuk menyembuhkan anaknya. Mulai dari diberi ramuan-ramuan tradisional dan dimandikan dengan bahan-bahan tradisional. Namun anaknya tak kunjung sembuh. Malah sakitnya semakin parah. Coba dibawa berobat ke Mantriat, usul Diang Sari. Aku tak punya uang, Sar, jawab Yati seraya menghapus air matanya. Coba kamu minta uang sama mantan suamimu. Tak mungkin kan kalau dia tak mau memberikan uang untuk anakmu berobat, ujar Sari. Yati terdiam, dalam hatinya membenarkan apa yang dikatakan oleh Diang Sari. Aku titip anak-anakku sebentar ya, Sar. Aku mau ke rumah ayah Ita dulu, ujar Yati. Sari mengangguk pelan dengan bibir yang tersenyum. Dengan wajah yang penuh harap, Yati berlari-lari kecil menuju ke rumah suaminya. Kringit. Apa kau kemari? Tanya seorang wanita berusia 25 tahunan saat pintu terbuka. Ini tentang anakku. Apa aku harus menceritakan panjang lebar kepadamu? Aku minta tolong cepat panggilkan suamimu, ujar Yati pada perempuan itu. Ya harus, karena aku adalah istrinya. Jadi apapun yang menyangkut suamiku, aku harus tahu, jawab si wanita dengan angkuhnya. Yati terdiam. Anakku sakit, dia terkena demam berdarah. Sudah kuobati dengan ramuan-ramuan kampung, tapi sakitnya semakin parah. Dan aku ingin membawanya berobat ke Mantri, tapi aku tak punya uang. Aku ingin meminjam uang pada ayahnya Ita untuk berobat. Karena bagaimanapun juga anak tetaplah anak, ujar Yati. Si wanita itu menghela nafas panjang lalu dengan muka masam ia mengeluarkan uang 20 ribuan dari kantong celananya. Jangan minta lagi, ujarnya seraya berbalik masuk dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Yati menggenggam uang itu lalu bergegas pergi dari rumah tersebut. Jika karena tak terpaksa, ia tak akan mau meminta uang pada keluarga baru mantan suaminya itu. Hari sudah mulai gelap. Barulah ia sampai di rumah. Namun rumahnya sudah ramai orang-orang. Dadanya berdebar tak karuan. Perasaan tak enak tiba-tiba menyergapnya. Ia mempercepat langkahnya. Ada apa ini? Ada apa? Tanya Yati pada semua orang yang sedang berkumpul di rumahnya. Diang Sari mendekati Yati dengan air mata yang masih menetes. Anakmu meninggal, Yat, ucapnya dengan pelan. Seketika Yati terduduk lemas mendengar hal itu. Sakitnya sudah sangat parah, lanjut Sari. Sejak anaknya meninggal, Yati tak pernah lagi kelihatan berkumpul-kumpul dengan tetangga-tetangganya. Ia menjadi pendiam dan selalu sendiri. Bahkan Diang Sari yang merupakan teman akrabnya saja sudah tak pernah ia hubungi.
Hingga suatu hari Yati pergi meninggalkan rumahnya dan tak pulang selama beberapa minggu lamanya. Sementara anaknya ia titipkan pada salah seorang keluarganya. Singkat cerita, 2 bulan berlalu. Warga sudah tak lagi membicarakan soal Yati. Dan tepat beberapa hari kemudian, muncullah seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Kecantikannya mampu membuat orang-orang yang berpapasan dengannya di jalan menjadi tak berkedip. Perempuan cantik itu datang bersama anaknya Yati dan menuju ke rumah Yati yang sudah beberapa bulan kosong tak dihuni. Mau cari siapa, Nyai? Sapa para warga. Ah, tak usah panggil aku seperti itu. Aku ini Yati, jawab si perempuan yang mengaku sebagai Yati. Orang-orang yang mendengar jawaban si wanita itu langsung berpandangan bingung satu sama lain. Yati mantan istrinya. Ya, kenapa kalian seperti bingung gitu? Jawab Yati yang memotong pertanyaan para warga. Kau sudah berubah, Yat. Kau sangat cantik sekarang, ujar warga yang lainnya. Yati tersenyum manis. Ya, cantik karena dirawat. Aku pulang ke sini karena ingin mencari calon suami, jawab Yati masih dengan bibir tersenyumnya. Mendengar perkataan Yati, warga laki-laki yang berada di situ seketika menjadi salah tingkah. Singkat cerita, hari-hari berlalu. Saat kepulangan Yati ke kampungnya, banyak orang-orang yang bercerai dengan istri mereka. Apalagi dengan sifat Yati yang selalu ramah, tamah, dan seperti menerima atau memberi harapan pada semua laki-laki. Tentu saja itu sangat meresahkan para istri-istri di desa tersebut. Perempuan-perempuan di desa itu mulai menjauhi Yati. Bahkan tak sedikit yang mencaci makinya saat bertemu di jalanan. Seperti hari itu, saat Yati dan Diang sedang berjalan menuju pasar. Tiba-tiba Yati dihujani kata-kata kasar dan bentakan ketika mereka berpapasan dengan Zainab. Zainab yang merupakan seorang istri yang dicerai oleh suaminya sendiri karena si suami ingin mendekati janda cantik yaitu Yati. Dasar perempuan murahan, pelacur, bangsat, mati kau sialan. Yati hanya tersenyum mendengar ujaran kebencian yang keluar dari mulut Zainab. Dan saat Zainab ingin menyerangnya, Yati hanya menghindar dan menarik tangan Sari untuk menjauh. Yat, aku tak menyangka kau akan jadi seperti ini. Mana Yati temanku yang dulu? Aku tak kenal dengan kau yang sekarang, Yat, ujar Sari. Yati menarik nafas panjang. Sari, aku harap kau mengerti alasanku di balik semua ini. Anakku meninggal, Sar. Karena aku tak punya uang untuk mengobatinya, dan semua ini berawal dari perempuan perebut suamiku itu, kata Yati. Tapi apa kau mau kalau kau dicap sebagai perempuan yang tak benar dan perempuan perebut suami orang? Tanya Sari. Persetan dengan kata-kata orang, aku hanya ingin semua perempuan merasakan hal yang sama denganku, dan yang pasti aku akan tetap menjalankan semua rencanaku, ujar Yati. Diang Sari menggelengkan kepalanya, lalu berjalan mendahului Yati. Dan semenjak saat itu pertemanan keduanya menjadi agak renggang dikarenakan Yati yang tak mau mendengarkan nasihat darinya. Sekarang Yati telah mendirikan sebuah warung kopi di depan rumahnya. Dan tentu saja setiap malamnya banyak sekali laki-laki yang antri. Mulai dari yang muda sampai yang sudah kepala 5 rela berjam-jam menunggu antrian minum kopi di warung Yati tersebut. Tamu-tamu yang datang ke warung kopi itu pun beragam. Ada yang dari luar desa, ada yang bertugas sebagai keamanan, dan lain-lain. Warung kopi Yati itu sudah banyak dikenal orang-orang luar daerah. Bahkan sampai suatu ketika Yati bisa mendirikan sebuah kedai kopi yang lumayan besar di dekat persimpangan jalan. Dan tentunya kedai kopi itu dijaga oleh beberapa karyawannya yang merupakan wanita-wanita malam yang menggairahkan para lelaki hidung belang. Dan walaupun Yati sudah punya kedai kopi yang lumayan besar, namun ia sendiri tetap menjaga warung kopinya. Dan tentu saja penghasilannya lumayan banyak.
Ia sudah bisa memperbaiki rumahnya yang sudah lapuk dimakan usia. Dan tak jarang ia juga menemani para laki-laki hidung belang di warungnya. Dan katanya satu sentuhan lelaki hidung belang di tubuh Yati dihargai Rp50.000. Dan kabar itu juga beredar sampai luar desa. Apa-apaan ini? Kau bilang mau mancing. Kenapa jadi minum kopi di sini? Hah? Bentak seorang perempuan pada seorang laki-laki yang sepertinya itu adalah suaminya. Si lelaki itu terlihat gugup dan malu karena pengunjung-pengunjung warung kopi Yati menertawakannya. Dan si wanita semakin berteriak-teriak memarahi suaminya karena mendengar ditertawakan. Sekarang juga kau kutalak, bentak si lelaki setelah menampar si perempuan. Si perempuan itu pun langsung memegangi pipinya yang terasa sangat sakit sambil menangis. Saat akan pergi, si perempuan itu menatap tajam ke arah Yati yang juga menatapnya. 2 minggu setelah kejadian itu banyak orang-orang yang demo ke warung Yati, terutamanya adalah kaum perempuan. Mereka menginginkan agar warung Yati ditutup, agar tidak ada lagi yang bercerai. Namun tentu saja Pak RT dan Pak Kades tak bisa berbuat apa-apa, karena ternyata mereka juga salah satu pelanggan tetap Yati yang sering memberi bonus 50 ribuan kepada Yati. Kalau kalian sebagai ketua RT dan Kades tak bisa memutuskan, biar kami yang merobohkan warung Yati, ujar salah seorang emak-emak. Dan saat itu Yati tak berani untuk keluar rumah. Ia hanya bisa berdoa supaya emak-emak itu bisa dicegah Pak RT dan Pak Kades agar tak jadi merusak warungnya. Awalnya aksi merobohkan warung Yati itu bisa diatasi oleh Pak RT dan Pak Kades. Namun berhubung istri-istri mereka pada datang dan mendukung aksi emak-emak tersebut, jadilah warung Yati diobrak-abrik sampai rata dengan tanah oleh emak-emak yang marah. Kalau kau berani membuka warungmu lagi, bukan hanya warungmu yang akan rata dengan tanah, tapi kepalamu juga, ancam orang-orang itu. Penghasilan Yati yang awalnya sangat cukup bahkan bisa melebihi kata cukup itu sekejap saja langsung habis. Karena beberapa minggu tak bisa menghasilkan uang lagi. Ditambah lagi Yati terserang sakit yang sangat aneh, yaitu darah terus-menerus keluar dari rahimnya. Mirip seperti haid, namun bedanya darah itu keluar hanya sedikit-sedikit setiap saatnya. Diikuti rasa sakit, nyeri dan perih di rahimnya jika darah itu akan keluar. Berbagai macam jalan berobat sudah ia tempuh. Bahkan sampai menjual kedai kopinya pun sudah ia lakukan untuk berobat. Namun penyakitnya tetap ada. Dan anehnya lagi, penyakit itu seakan-akan tahu kalau Yati ingin berobat. Pernah juga dia menginap sampai 1 minggu lamanya di tempat orang yang akan mengobatinya. Namun penyakit itu tak kunjung datang. Dan selama seminggu itu pula lah Yati merasa aman dari rasa sakit yang selama ini ia rasakan. Tapi saat ia kembali pulang ke rumahnya, sakitnya pun kambuh lagi. Dan darah pun akan keluar lagi. Begitulah seterusnya hingga suatu hari sakitnya bertambah parah dan obat-obatan sudah tak mampu membantunya untuk menahan rasa sakit itu. Diang Sari yang awalnya memang adalah teman baik Yati pun secara diam-diam mulai mencari tahu ada apa sebenarnya di balik sakit yang diderita Yati. Ada apa sebenarnya dengan teman saya? Tanya Sari pada seorang laki-laki parubaya yang duduk berhadapan dengannya. Temanmu terlanggar salah satu pantangan susuknya, jawab si lelaki parubaya. Susuk? Jadi teman saya benar-benar menggunakan susuk? Tanya Sari. Ya. Lalu bagaimana caranya agar teman saya bisa sembuh? Aku tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan susuk itu. Karena selain pemikat, susu itu juga bertujuan untuk menjaga si pemakainya dari hal-hal yang mengganggu. Namun, jika pantangannya dilanggar, maka susuk itu akan berbalik menyerang si penggunanya, ujar si lelaki parubaya. Diang Sari mengerutkan keningnya. Ia memikirkan saat Yati yang sempat menghilang dari kampung,
lalu datang lagi setelah cukup lama pergi. Ia datang dengan sejuta pesona, menggait hati laki-laki yang melihatnya. Apa tidak ada cara lain lagi untuk menyembuhkan hati? Tanya Diang Sari seraya menatap penuh harap pada laki-laki parubaya itu. Tak ada, kecuali kau datangi dukun yang memasang susuk untuk temanmu itu. Kau minta lepaskan susuk temanmu padanya, jawab si lelaki parubaya itu. Sari menghela nafas panjang, ia bingung kemana harus mencari dukun itu. Kau tanyakan saja pada temanmu, di mana rumah dukun itu, ujar si lelaki parubaya seakan tahu apa yang dipikirkan oleh Sari. Masalahnya saya sedang bertengkar dengan Yati, Bah. Saya ingin membantunya secara diam-diam, karena saya tak tega melihat penderitaannya, jawab Diang Sari. Laki-laki parubaya yang dipanggil Abah oleh Sari itu tersenyum mendengar jawaban Sari. Tanyakan saja langsung pada temanmu itu, ujar si Abah. Yati sedang terbaring lemah dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Setelah mengucapkan salam, Sari masuk menghampiri Yati. Tubuh Yati kurus dan berbau busuk. Sari tak kuasa menahan air matanya saat duduk di dekat Yati. Yat, aku sudah tahu semuanya. Aku mohon padamu, tolong beritahu aku di mana rumah dukun yang memasang susuk di tubuhmu, bisik Sari. Yati menatap Sari dengan tatapan sendu. Ada air bening mengalir di sudut matanya. Dengan suara lirih, Yati mengatakan di mana rumah dukun itu. Sari mengingat-ingat alamat tersebut. Lalu ia segera pamit pada Yati dan keluarganya untuk menemui dukun itu. Alamatnya sangat jauh, Sar. Lebih baik kalau kita pergi berdua, ujar Dullah. Aku tak ingin melibatkan siapapun dalam hal ini. Aku akan pergi sendirian, jawab Sari seraya berjalan meninggalkan Dullah. Namun tanpa sepengetahuan Sari, Dullah tetap mengikutinya meski berjarak lumayan jauh darinya. Perjalanan itu rupanya memakan waktu 3 hari 3 malam. Barulah ia sampai di rumah tunggal milik si dukun tersebut. Ada beberapa ekor buhis hitam yang berada di kurungan di atas serambi rumah itu. Saat Sari akan menyentuh kurungan berisi buhis itu, tiba-tiba tangannya dipukul oleh seseorang. Jangan coba-coba menyentuh buhisku, bentak lelaki yang berusia kurang lebih 60 tahunan tersebut. Buhis adalah hewan sebangsa monyet. Sari meringis, tangannya terasa sangat sakit. Ia juga tersinggung dengan apa yang dikatakan si lelaki itu tadi. Namun ia mengacuhkannya dan mulai mengatakan maksud dan tujuannya datang ke tempat tersebut. Lalu, kau kira aku ini orang jahat yang akan membunuhmu? Sehingga kau menyuruh temanmu itu memperhatikan kita dari kejauhan? Tanya si lelaki tua. Sari mengernyitkan keningnya. Teman? Tapi aku kemari sendirian, jawab Sari. Tiba-tiba si lelaki tua itu membunyikan jari-jarinya, dan beberapa saat kemudian terdengar teriakan dari balik semak-semak, dan keluarlah Dullah yang dikejar oleh segerombolan lebah yang mengeluarkan suara-suara menakutkan. Si lelaki tua itu kembali membunyikan jari-jarinya, dan sekumpulan lebah itu pun pergi entah kemana. Masih ingin menyembunyikan sesuatu? Tanya si lelaki tua seraya mengelus-elus kurungan buhisnya. Demi Allah, saya datang ke sini hanya sendirian. Saya juga tak tahu dia ikut, ucap Sari. Jangan bawa nama-nama Tuhan di sini, ujar si lelaki tua. Kalau begitu, bagaimana dengan teman saya? Apakah susuknya bisa dilepaskan? Karena dia sangat tersiksa. Si lelaki tua itu mengarahkan pandangannya ke arah pepohonan, lalu perlahan-lahan kepalanya menggeleng. Itu resikonya jika melanggar pantangannya, ucap lelaki tua kemudian. Memangnya sefatal apa pantangan yang sudah teman saya langgar? Tanya Sari penasaran. Itu adalah aibnya, kau tak usah tahu, bentak si lelaki tua. Sari tersentak kaget saat dibentak si lelaki tua. Tiba-tiba si lelaki tua meniup wajah Sari.
Dan seketika Sari berteriak-teriak ketakutan sambil melihat ke arah pepohonan. Karena di antara pepohonan itu ia melihat ratusan bahkan ribuan banyaknya makhluk-makhluk aneh yang berwajah mengerikan. Kita terlambat. Salah satu di antara mereka itu adalah temanmu. Dia sudah mati, ujar si lelaki tua seraya menunjuk ke arah sosok berwajah kosong yang berdiri beberapa meter dari rumah tersebut. Sari menangis terseduh-seduh, lalu si lelaki tua itu meletakkan tangannya ke ubun-ubun Sari. Dan seketika itu Sari lemas, tak sadarkan diri. "Sari, Sari!" panggil Dullah yang wajah dan tubuhnya sudah bengkak-bengkak akibat disengat lebah tadi. Saat Sari sadar, ternyata ia sudah berada di dalam rumah si lelaki tua. Rumah itu sangat menyeramkan. Banyak kepala binatang terpajang di dinding rumah itu. Dan yang tambah menakutkan adalah karena kepala-kepala binatang itu masih ada dagingnya yang mulai membusuk. Bahkan di antaranya sudah dikerubungi ulat yang setiap saatnya jatuh ke lantai. Sari mendadak mual-mual saat mencium aroma-aroma busuk yang muncul dari kepala-kepala binatang yang membusuk itu. Berbeda dengan si lelaki tua yang malah nampak menikmati aroma-aroma busuk tersebut. "Susuk yang kuberikan pada temanmu itu sangatlah berat pantangannya. Berbeda dengan susuk emas atau intan. Dan jika pantangannya itu terlanggar, maka dia akan mati. Dan arwahnya akan menjadi budak dari si iblis yang merupakan makhluk yang berada di dalam susuk itu. Dan selama temanmu tak melanggar pantangannya, maka makhluk itu akan tetap menuruti setiap kehendak majikannya. Namun ketika pantangan dilanggar, maka keadaan seketika berbalik. Makhluk itulah yang akan menguasai sepenuhnya orang yang menggunakan susuk itu. Dan saat ia mati, arwahnya akan menjadi budak dari makhluk itu. Semua risikonya sudah kukatakan dan kujelaskan secara rinci pada temanmu. Tapi dia tetap ingin menggunakan susuk itu. Jadi ya seperti ini. Dan kau jangan coba-coba menyalahkanku atas hal ini. Karena sejak awal, resiko yang akan diterima jika tetap ingin memasang susuk itu pada temanmu, itu sudah kujelaskan sejelas-jelasnya. Apa kau paham?" ujar si lelaki tua. Sari lalu pergi tanpa pamit. Ia terus berlari meninggalkan Dullah yang juga ikut berlari mengejarnya. Singkat cerita, Sari sudah terlambat saat ia tiba di desanya, karena jenazah Yati sudah dimakamkan. Setelah beberapa hari kepulangannya itu, Sari terus-menerus menceritakan tentang si dukun. Namun di sini Sari tak menyebutkan Yati yang memaksa memasang susuk, tapi ia mengatakan kalau si dukun itulah yang memaksa Yati. Dan tentu saja itu membuat geram para laki-laki yang pernah terkena pengaruh susuk Yati, sehingga mengakibatkan rumah tangganya hancur berantakan. Oh iya, sekedar info, saat Yati meninggal, pengaruh susuk yang ada pada para lelaki itu menghilang, dan pikiran mereka kembali lagi seperti sedia kala. Dan mereka semua berbondong-bondong mendatangi hutan tempat tinggal si lelaki tua. Dan singkatnya saat mereka tiba di tempat yang ditunjukkan oleh Sari itu, ternyata di sana tak ada apa-apa, selain hamparan pepohonan. Mereka juga sempat berkeliling mencari rumah yang dikatakan Sari. Namun jangankan rumah, puing-puing bekas rumah pun saja tak mereka temukan. Lalu mereka pun akhirnya pulang dengan perasaan kesal, marah, campur aduk menjadi satu. Kejadian-kejadian aneh pun mulai terjadi, terutama pada Sari, sejak kepulangannya dari hutan itu. Ia menjadi kurang waras atau gila. Setiap hari ia akan berteriak-teriak tak jelas, dan juga akan melukai siapapun yang berada di dekatnya. Oleh sebab itulah Sari terpaksa dipasung dengan balokan kayu hingga beberapa tahun lamanya. Hingga suatu saat kemudian, keadaan Sari kembali memulih sejak dibawa berobat pada orang alim yang ada di Kalimantan juga. Katanya Sari tidaklah gila, tapi ia diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata dan sering menyerupai orang-orang di sekitarnya.
Dan itulah yang membuat Sari sering mengamuk dan berteriak-teriak tak jelas. Hari demi hari, sekarang alhamdulillah keadaan Sari kembali pulih seperti sedia kala dan memiliki kehidupan yang normal. Namun kejadian yang pernah ia alami dulu tak akan pernah bisa ia lupakan. Dan selesai. Itulah sedikit cerita yang dapat saya ceritakan di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.